Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Setia Pasaribu. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel, bagian ketiga. Tapi sebelumnya, siapkan dulu buku pegangan, LKPD, alat tulis, dan buku catatanmu ya. Oke, simak video berikut. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu peserta didik mampu menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan mampu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan kontekstual tersebut. Untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, pastikan kamu sudah belajar terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pemodelan matematika. Model matematika itu sendiri adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Untuk proses pemodelan matematika itu dimulai dengan membaca soal cerita atau masalah secara cermat dan memahami soal tersebut secara mendalam, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Setelah itu akan dibuat menjadi model matematika. Nah, dari model matematika ini akan dicari solusinya nanti, di mana solusi ini akan menjadi pemecahan dari masalah nyata atau soal cerita tersebut. Adik-adik, kita akan belajar langkah-langkah merumuskan model matematika. Yang pertama, menentukan informasi yang diketahui dari masalah atau soal cerita, lalu menentukan variabel keputusan atau pemisalan. Setelah itu, ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam set fungsi linear yang akan berbentuk maksimum atau minimum. Setelah itu, menentukan batasan atau kendala dalam bentuk pertidaksamaan linear dan menggambarkan semua batasan tersebut ke dalam grafik sistem koordinat. Lalu, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Adik-adik, sekarang perhatikan masalah 1 pada LKPD-mu ya. Jenny memiliki 2 ekor kucing bernama Jiggy dan Bomi. Jenny sedang mempersiapkan makanan kucingnya untuk beberapa bulan ke depan. Untuk jenis makanan Jiggy, Jenny membutuhkan 5 kg daging ikan dan 3 kg tepung. Sedangkan untuk Bomi membutuhkan 6 kg daging ikan dan 8 kg tepung. Di gudang terdapat tidak lebih 60 kg daging ikan dan 48 kg tepung. Apabila makanan Jiggy dan Bomi dijual, harganya adalah Rp250.000 dan Rp300.000. Maka tentukanlah model matematika dan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita akan menentukan model matematikanya. Yang pertama untuk langkahnya adalah menentukan informasi yang diketahui dari masalah atau soal cerita. Nah, dari masalah diketahui kalau jenis makanan Jiggy itu membutuhkan 5 kg daging ikan dan 3 kg tepung. Untuk Bomi 6 kg daging ikan dan 8 kg tepung. Dan di gudang itu tidak lebih 60 kg daging ikan dan 48 kg tepung. Diketahui jenis makanan Jiggy membutuhkan 5 kg daging ikan dan 3 kg tepung. Jenis makanan Bomi membutuhkan 6 kg daging ikan dan 8 kg tepung. Dan stok daging ikan dan tepung di gudang tidak lebih 60 kg dan 48 kg. Supaya lebih gampang, adik-adik kita gunakan tabel pembantu ya. Nah, dari tabel sudah terlihat jelas ya, untuk daging ikan stoknya di gudang 60, tepung 48, dan untuk harga jenis makanan kucing itu Rp250.000, dan untuk jenis makanan Bomi itu harganya Rp300.000. Langkah kedua yaitu menentukan variabel keputusan atau pemisalan. Di sini kita misalkan X itu sebagai jenis makanan kucing Jiggy dan Y itu sebagai jenis makanan kucing Bomi. Nah, lanjut untuk langkah ketiga, kita menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam set fungsi linear. Tujuannya di sini itu adalah 250.000 X ditambah 300.000 Y. Yang keempat, menentukan batasan atau kendala dalam bentuk pertidaksamaan linear. Nah, untuk batasannya itu sudah terlihat jelas pada tabel ya. Untuk daging itu 5X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Dan untuk tepung itu 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48. Nah, yang pasti X dan Y-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang kelima, menggambar semua batasan atau kendala ke dalam bentuk grafik sistem koordinat. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya adik-adik, pada persamaan 5X tambah 6Y sama dengan 60,
titik potongnya pada sumbu Y itu 0,10 dan pada sumbu X 12,0. Untuk persamaan 3X tambah 8Y sama dengan 48, pada sumbu Y itu 0,6 dan pada sumbu X 16,0. Oke, kita gambar pada grafik koordinat kartesius, di mana pada persamaan 5X tambah 6Y sama dengan 60, kita tarik garis lurusnya. Dan untuk persamaan 3X tambah 8Y kita tarik garis lurusnya. Lanjut ya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lakukan uji titik 0,0 pada kedua pertidaksamaan. Oke, kita substitusikan pada pertidaksamaan 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Diperoleh hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 60. Itu bernilai benar ya. Dan untuk pertidaksamaan 3X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48, hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 48, bernilai benar ya. Pada pertidaksamaan 5X tambah 6Y kurang atau sama dengan 60, daerah yang tidak memenuhi itu berada di atas garis lurus 5X tambah 6Y sama dengan 60. Dan untuk pertidaksamaan 3X tambah 8Y kurang atau sama dengan 48, daerah yang tidak memenuhi itu berada di atas garis 3X kurang 8Y sama dengan 48. Nah, di batasan itu X lebih besar atau sama dengan 0. Yang tidak memenuhi itu berarti ada di sebelah kiri pada sumbu Y. Dan untuk Y lebih besar atau sama dengan 0 itu, daerah yang tidak memenuhi berada di bawah garis sumbu X. Oke, untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir dengan garis warna hijau ya. Nah, seperti itu adik-adik untuk proses pemodelan matematika dan untuk menyelesaikan daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang bukan? Nah, kalau kamu masih belum paham, silahkan tonton ulang video ini ya. Dan kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan berlatih asah kemampuan. Perhatikan pada LKPD-mu ada 2 masalah. Silahkan kerjakan secara mandiri terlebih dahulu, lalu diskusikan bersama dengan teman sekelompokmu. Oke, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya pada video berikutnya.